Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dinda Aisyah MPSI Psikolog dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan yang telah meluangkan waktunya untuk melihat hasil presentasi kami pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Helmi Febrianto selaku moderator pada hari ini. Dan teman-teman saya Agnia Karomi dan Hopidah Adlu yang akan menemani presentasi pada hari ini. Tema besar yang diambil pada kali ini adalah gangguan suasana hati dan kepribadian. Kelompok kami mengambil subtema gangguan bipolar atau bipolar disorder. Untuk itu, untuk mengefisienkan waktu yang ada, mari kita langsung ke pemateri pertama. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai definisi gangguan bipolar. Gangguan bipolar ialah salah satu penyakit mental yang paling serius yang dapat menyerang seseorang dengan gangguan yang disebut manik dan depresi. Di episode manik, individu merasakan kegembiraan atau euforia yang berlebihan dari kegiatan apa saja atau jadi sangat aktif atau hiperaktif. Saat episode depresi, gangguan mood berat berlangsung setidaknya 2 minggu disertai gejala seperti perasaan hampa dan tidak pasti. Episode ini biasanya disertai dengan kurangnya minat pada hal-hal serta kesenangan dalam hidup. Pada tahap terjadinya gejala manik dan depresi, pengidap merasa bahwa kekuatannya di luar jangkauan idenya, serta merasa putus asa dan sedih. Kondisi ini membahayakan pengidap ketika mereka ingin bunuh diri dan punya banyak tenaga untuk melakukannya. Gangguan bipolar mendapat pengaruh dari faktor-faktor yang bisa meningkatkan ekspresi gen. Faktornya meliputi lingkungan, trauma, kelainan anatomi, paparan bahan kimia atau obat-obatan, dan aspek berpengaruh lainnya. Terima kasih untuk Teh Hopidah Adlu telah membawakan materi yang pertama. Untuk selanjutnya, materi kedua Teh Agnia, kami persilahkan. Selanjutnya yaitu hasil wawancara subjek. Subjek berinisial AIP, berjenis kelamin laki-laki, berusia 20 tahun, dan diagnosisnya bipolar tipe 1. Waktu dan tempat wawancara yaitu hari Rabu tanggal 23 Maret 2022. Tempatnya di Masjid Puri Raya, Teluk Jambe. Media wawancaranya yaitu kami bertemu langsung dengan subjek. Langsung saja ke latar belakang keluarga subjek. Subjek adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Adik pertamanya berusia sekitaran anak SMA dan adik keduanya masih berusia kurang lebih 5 tahunan. Sejak kecil, subjek jarang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, dikarenakan kedua orang tuanya sibuk bekerja. Sejak jarang diperhatikan kedua orang tuanya, subjek jadi sering murung dan cemas, bahkan sering memendam amarahnya. Beberapa kali subjek pernah melihat kedua orang tuanya tidak peduli satu sama lain. Hal tersebut membuat hubungan keluarga subjek menjadi tidak harmonis. Subjek juga memiliki seorang kakek yang mengidap penyakit yang sama, yaitu bipolar tipe 2. Lalu ada kehidupan sosial subjek. Subjek merupakan seorang yang aktif mengikuti beberapa organisasi di kampusnya dan dikenal sebagai seorang yang serba bisa ketika melakukan beberapa hal secara bersamaan atau yang biasa disebut dengan multitasking, serta memiliki ide-ide cemerlang saat suasana hatinya sedang baik. Subjek saat ini sedang menjalin hubungan dengan seorang yang satu kampus dengannya namun berbeda 1 tahun lebih muda dari subjek. Subjek merupakan orang yang selalu menyelesaikan masalahnya sendirian dan akan marah ketika ada orang lain yang mencoba membantunya. Lalu ada deskripsi gejala yang subjek rasakan. Yang pertama, suasana hati yang sering tiba-tiba berubah drastis dari yang awalnya sangat senang seketika menjadi murung dan depresi. Yang kedua, ada stres berkepanjangan, sering merasa cemas dan putus asa, serta beberapa kali pernah melakukan percobaan bunuh diri. Yang ketiga, menyakiti diri sendiri di saat suasana hatinya sedang tidak baik. Yang keempat, sering tiba-tiba diam, murung, dan agresif ketika suasana hatinya sedang tidak baik. Namun, jika suasana hatinya sedang baik, subjek akan banyak berbicara dengan cepat sehingga orang sulit mengerti apa yang subjek bicarakan.
Yang kelima, beberapa kali subjek membuat keputusan aneh secara tiba-tiba, di mana keputusan tersebut cenderung membahayakan dirinya. Lalu ada penanganan yang subjek lakukan ketika bipolar kambuh. Pertama-tama, subjek memutuskan untuk pergi konsultasi ke psikolog dan psikiater. Sudah selama 6 bulan terakhir, subjek rutin pergi ke psikolog lalu ke psikiater untuk mendapatkan obat. Selain ke psikolog dan psikiater, metode yang subjek lakukan ketika suasana hatinya sedang buruk yaitu tidur atau bersembunyi dan menghindari orang-orang. Selanjutnya ada hasil wawancara orang terdekat subjek. Di sini orang terdekatnya adalah pacar subjek. Jenis kelaminnya perempuan dengan inisial CN. Waktu dan tempat wawancaranya yaitu pada hari Rabu, tanggal 16 Maret. Sebelum wawancara dengan subjek, lalu tempatnya di kedai kafe Seledot. Media wawancaranya yaitu kami bertemu langsung dengan orang terdekat subjek. Selanjutnya ada deskripsi gejala. Menurut pacar subjek sering tiba-tiba berubah suasana hatinya. Yang awalnya sangat senang, tiba-tiba menjadi murung dan dingin. Perubahan suasana hati yang subjek rasakan tidak tahu tempat, dalam artian gangguan ini bisa muncul dimanapun dan kapanpun. Pacar subjek juga tahu kalau subjek melakukan self-harm, walaupun subjek tidak pernah bercerita, karena bekasnya pernah tidak sengaja terlihat oleh pacar subjek. Ketika bipolar subjek muncul, subjek menunjukkan sikap agresivitas yang tinggi, serta mudah marah dan sensitif. Lalu menurut pacar subjek sering merasakan kesepian dan depresi ketika tidak ada kegiatan. Yang terakhir, menurut pacar subjek selalu menyelesaikan masalahnya sendiri dan akan marah jika dibantu oleh orang lain. Selanjutnya ada penanganan yang pacar subjek lakukan ketika bipolar subjek kambuh. Cara penanganan yang pacar subjek lakukan ketika bipolar subjek muncul ialah bersabar dan memberikan subjek waktu untuk menyendiri, atau ketika subjek bercerita hanya cukup mendengarkannya saja. Hasil wawancara bersama ahlinya yaitu psikolog yang bernama Ibu Nina Guntatiana, MC Psikologi, yang berprofesi sebagai dosen psikologi di bidang yang bergerak di bidang psikologi klinis. Waktu dan tempat wawancara kami laksanakan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 yang bertempat di rumah masing-masing melalui media Zoom meeting. Yang pertama, hasil wawancara yaitu gejala gangguan bipolar yang ciri-ciri dan gejalanya muncul pada saat remaja menuju dewasa. Bipolar tipe 1 menunjukkan episode manik, sedangkan bipolar tipe 2 menunjukkan episode depresi. Jadi gangguan bipolar tidak lepas dari tipe untuk menentukan apakah seseorang manik atau depresi. Bipolar berkaitan dengan gangguan emosi. Jika mengalami tipe manik, maka akan mengeluarkan emosinya secara meluap-luap, semua diekspresikan. Sementara tipe depresi akan mengeluarkan emosinya dengan feeling depresi, namun berbeda dengan gangguan depresi. Yang kedua, prevalensi. Kecenderungan sejak tahun 2000 meningkat praktis. Terjadi banyak perubahan pola hidup karena zaman sekarang manusia kebanyakan bersosialisasi menggunakan gadget, bukan bersosialisasi secara nyata. Manusia menjadi lebih individualis. Kimia dari polusi juga secara tidak sadar masuk ke dalam tubuh serta dapat merusak saraf dan mempengaruhi genetik. Kecenderungan terkena gangguan ini adalah wanita. Dalam manual Book PPDGJ atau DSM, orang yang mengalami gangguan bipolar onset yaitu remaja menuju dewasa. Yang ketiga yaitu penanganan. Terapi yang dilakukan jika tahap pengobatan dilakukan secara teratur. Dalam psikologi, terapi biasanya dilakukan dengan psikoterapi. Psikoterapi yang dilakukan yaitu REBT atau Rational Emotive Behavioral Therapy dan CBT yaitu Cognitive Behavioral Therapy. REBT yang bertujuan untuk mengatur pola aktivitas pasien sehari-hari seperti waktu untuk tidur, bangun, dan makan. Ritme aktivitas yang konsisten diyakini bisa mengendalikan gejala
gangguan bipolar. Dan selanjutnya ada CBT, yaitu terapi perilaku kognitif yang bertujuan untuk membantu pasien dalam mengidentifikasi dan mengatasi perilaku atau kondisi yang dapat memicu timbulnya gejala gangguan bipolar. Nah teman-teman, kita udah sampai di penghujung materi, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, gangguan bipolar merupakan suatu gangguan suasana hati yang ditandai dengan munculnya perubahan dari rangkaian rasa senang yang ekstrim hingga depresi yang parah. Gejalanya adalah pergantian terus-menerus antara emosi positif, yaitu manik, seperti riang, gembira, euforia, senang, dan sebagainya, ke emosi negatif, yaitu depresif, seperti murung, sedih, ingin menangis, dan sebagainya. Bipolar merupakan gangguan seumur hidup. Pengidap bipolar tidak bisa 100% sembuh total. Kebanyakan hanya stuck sampai pengidap stabil secara emosional tanpa harus sering-sering meminum obat. Dosis obat juga semakin rendah seiring berjalannya emosionalnya terjaga atau stabil. Mungkin itu saja presentasi kelompok kami pada hari ini. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya jika masih banyak kekurangan dalam presentasi hari ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.